Mengejutkan, akhirnya Prabowo membongkar para pengkhianat bangsa ini. Prabowo mengatakan bahwa ada pihak yang haus kekuasaan sehingga bikin negara Indonesia ini rugi. Bagaimana beritanya silahkan simak baik-baik, karena hari ini ada 3 berita terbaru dan terupdate. Inilah berita yang pertama. Prabowo singgung ada pihak haus kekuasaan, bisa rugikan negara. Presiden terpilih Prabowo Subianto menyinggung sikap pihak-pihak yang haus dengan kekuasaan sampai-sampai berupaya untuk memperoleh kekuasaan tersebut harus dilakukan dengan cara membeli. Baginya, karakter kekuasaan yang seperti demikian akan merugikan bangsa. Mereka-mereka yang terlalu haus dengan kekuasaan, dan kadang-kadang kekuasaan hendak dibeli, hendak diatur, hendak dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan lain, kekuatan-kekuatan di luar kepentingan rakyat, ini yang bisa ganggu bahkan merugikan suatu bangsa, ujar Prabowo dalam penutupan Kongres Partai PAN. Meski begitu, ia tak merinci siapa pihak yang haus akan kekuasaan tersebut. Prabowo lantas menjelaskan filosofi utama menjadi penguasa berarti harus mampu dan memiliki kemampuan memperbaiki kehidupan rakyat. Untuk memperbaiki kepentingan rakyat perlu untuk berkuasa, tambah dia. Prabowo juga menjelaskan di iklim demokrasi saat ini telah diatur jika kekuasaan tidak dapat diraih tanpa ada izin dari rakyat. Untuk itu, sudah seharusnya seorang yang ingin berkuasa harus meminta restu dari mayoritas rakyat. Dengan minta izin dengan rakyat kita datang ke rakyat untuk memberi mandat kekuasaan kepada kita, kata Prabowo. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga sempat meminta agar jangan sampai ada yang melakukan operasi intelijen kepada lawan politik lantaran kegiatan tersebut tak sesuai aturan berlaku. Baginya, operasi intelijen sudah seharusnya dilakukan untuk bangsa dan negara, bukan beroperasi untuk membidik orang tertentu. Jangan pakai alat-alat yang dulu-dulu, cara-cara yang dulu-dulu. Adu domba, ngintel-ngintelin orang, ngintel untuk rakyat, untuk bangsa. Jangan ngintelin lawan politik, enggak enak itu, kata Prabowo. Prabowo pun menyindir terjadi fenomena orang-orang kini banyak yang membuat siniar atau podcast dengan membicarakan berbagai topik di media sosial belakangan ini. Sebaliknya, ia mengaku terus bekerja untuk masyarakat yang selama ini mengalami kesulitan ketimbang hadir di podcast. Rakyat susah air, saya kerahkan tim air, kita cari air. Kita beri air untuk rakyat yang susah air. Itu mengatasi kesusahan rakyat, bukan duduk di AC. Di podcast omon-omon, oh Pak Prabowo begini, Pak Prabowo begitu, apa? Kata dia. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Prabowo bantah hubungan dengan Jokowi retak, sebut upaya adu domba. Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto membantah jika hubungannya dengan Presiden Jokowi mengalami keretakan seperti yang beredar di publik belakangan ini. Gue bingung, dia lebih tahu dari gue. Ternyata Prabowo dan Jokowi sudah retak. Retak? Di mana retaknya? Kata Prabowo di penutupan Kongres Partai PAN. Prabowo mengatakan kabar tersebut merupakan upaya untuk mengadu domba dirinya dan Jokowi. Meski begitu, ia tidak mempermasalahkan isu tersebut. Selalu mau ngadu domba, selalu ngadu domba. Kalau yang itu agak jengkel tapi kita ya udah biarin aja lah, biar aja lah nggak apa-apa, kata dia. Ketua Umum Gerindra ini menyinggung ada pihak-pihak lain yang sulit move on. Ia lantas meminta agar tidak ada lagi pihak yang memakai cara adu domba. Kalau ada yang tidak mau move on tidak apa-apa, kita tidak mau terpancing, kita juga bukan anak kecil, kata Prabowo. Sebelumnya, kabar keretakan hubungan antara Jokowi dengan Prabowo beredar setelah Pilpres 2024 berlangsung. Kala itu, warganet mengaitkan kabar itu dengan beberapa potongan video yang beredar. Salah satu contohnya ketika Jokowi membayar zakat fitrah di Istana Negara, Jakarta, ada video yang menampilkan Jokowi tak menyalami Prabowo. Video itu direproduksi berulang kali di media sosial dengan narasi negatif hubungan Jokowi dan Prabowo. Ketidakhadiran Gibran dibuka bersama sejumlah partai koalisi Indonesia Maju juga menambah panas isu itu. Namun, Gibran akhirnya datang pada di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat tanggal 29 Maret tahun 2024 lalu. Itulah berita yang kedua, sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. PDIP akui punya kesamaan dengan Anies, mau lawan oligarki politik. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengakui ada persamaan nasib antara Anies Baswedan dan partainya yang sama-sama dikucilkan hingga dieliminasi dari pertarungan politik.
Hal tersebut Basara sampaikan saat ditanya apakah PDIP memberikan sinyal positif mengusung Anies sebagai cagup meski Anies tak menjadi kader PDIP. Yang pasti Mas Anies dan PDIP Perjuangan dipertemukan oleh satu persamaan nasib, diperlakukan untuk dieliminasi dari panggung politik, dikucilkan dan lain sebagainya, kata Basara di sela-sela muktamar PKB ke-6 di Bali. Basara menjelaskan persamaan nasib itu pula yang membuat Anies dan PDIP memiliki tujuan yang sama dalam perjuangan politik ke depan. Ia menyebut Anies dan PDIP hendak menjadi gerakan perlawanan dari dinamika politik saat ini yang berupaya menyeragamkan pandangan. Kehendak untuk menjadi antitesis dari upaya politik untuk membuat satu keseragaman politik dalam satu sistem oligarki politik, jelas dia. Kesamaan itulah yang hari ini mempertemukan Mas Anies dengan PDIP, sambungnya. Di sisi lain, Basara tak menjawab dengan tegas apa respons Anies terkait ajakan untuk menjadi kader PDIP untuk diusung sebagai cagup di Pilkada Jakarta 2024. Ia menyebut hal yang lebih penting daripada Anies menjadi kader PDIP adalah mantan Gubernur DKI Jakarta itu harus memiliki komitmen dan keseriusan menjalankan nilai-nilai yang diperjuangkan PDIP. Sebenarnya ukurannya bukan menjadi atau tidak menjadi kader PDIP, karena yang menjadi kader PDIP saja bisa berkhianat, kata dia. Pada Sabtu siang, Anies juga telah mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta di Tebet, Jakarta Selatan. Kunjungan tersebut seakan memberi sinyal bahwa PDIP bakal mengusung Anies pada Pilkada DKI Jakarta mendatang. Basara mengatakan sampai saat ini DPP PDIP masih menunggu laporan dari DPD Jakarta terkait kunjungan Anies siang tadi. Kita lihat nanti perkembangannya, teman-teman DPD DKI Jakarta akan melaporkan kepada DPP, kata Basara. Apa hasil pembicaraan mereka dengan Mas Anies pada siang hari ini tadi, sambungnya. Anies sebelumnya mengaku membahas banyak hal seperti pemikiran Soekarno, toleransi antar agama, hingga pemikiran-pemikiran kebangsaan. Ia pun tak menampik dalam pertemuan itu turut membahas terkait kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Namun, belum ada keputusan resmi apakah PDIP akan mengusung dirinya di Pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Menurutnya, sampai saat ini belum ada keputusan yang dibuat. Oleh karena itu, Anies masih menunggu keputusan dari Partai Banteng itu. Sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, habis itu kita tentukan langkah ke depannya seperti apa, kata Anies usai pertemuan. Berita selanjutnya, Prabowo soal operasi intelijen lawan politik, kata Prabowo, jangan, enggak enak itu. Presiden terpilih Prabowo Subianto meminta jangan sampai ada yang melakukan operasi intelijen kepada lawan politik lantaran kegiatan tersebut bakal merugikan pihak lain. Baginya, operasi intelijen sudah seharusnya dilakukan untuk bangsa dan negara, bukan beroperasi untuk membidik orang tertentu. Jangan pakai alat-alat yang dulu-dulu, cara-cara yang dulu-dulu. Adu domba, ngintel-ngintelin orang, ngintel untuk rakyat untuk bangsa. Jangan ngintelin lawan politik, enggak enak itu, kata Prabowo di penutupan Kongres Partai PAN. Prabowo pun menyindir terjadi fenomena orang-orang kini banyak yang membuat siniar atau podcast dengan membicarakan berbagai topik di media sosial belakangan ini. Sebaliknya, ia mengaku terus bekerja untuk masyarakat yang selama ini mengalami kesulitan ketimbang hadir di podcast. Ini wartawan banyak ya, jadi gak bisa terlalu keras aku bicara ya, enggak boleh ya, celetuknya. Ia juga membantah jika hubungannya dengan Presiden Jokowi mengalami keretakan.